Bismillah. Assalamualaikum. Tauhid Mulkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Isra 111. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, yang tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Al-Isra 111. Tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan, artinya, menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya raja, penguasa, pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik kekuasaan di langit dan bumi, yang berhak memperlakukan makhluk sesuai kehendaknya, yang berhak memerintah dan melarang, yang berhak menetapkan keputusan dan hukum. Sistem kepemimpinan Allah atas makhluknya adalah kerajaan. Sebagai raja maka Allah memiliki tahta atau singgasana, yaitu arsy yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Mu'minun 115-116. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Al-Mu'minun 115-116. Menetapkan Tauhidullah fil Mulk adalah perkara yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sebagai konsekuensi dari penetapan ini adalah: pertama, beriman bahwa Allah satu-satunya Raja manusia, maka manusia tidak pantas punya Raja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua raja-raja yang ditetapkan oleh manusia selain Allah itu disebut Togut. Siapa yang mengakui adanya Raja selain Allah dan memberikan wala dan loyalitas kepadanya, maka jatuh dalam syirik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. An-Nahl 36. Kedua, orang yang membolehkan diri memiliki raja atau penguasa selain Allah berkonsekuensi membolehkan dirinya berhukum dengan selain hukum Allah, padahal mereka telah diancam dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Maidah 44. Barang siapa yang tidak memutuskan hukuman menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah 44. Ketiga, Allah satu-satunya penetap hukum bagi manusia, dan tak ada satupun makhluk yang ikut campur dalam keputusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Kahfi 26. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua, kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan tidak ada siapapun yang menjadi sekutu baginya dalam menetapkan hukum. Al-Kahfi 26. Keempat, tidak ada hukum bagi manusia selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yusuf 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum itu tiada lain hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yusuf 40. Kelima, tidak ada din bagi manusia selain Islam. Din yang sering diartikan agama, maknanya yang sesungguhnya adalah peraturan atau undang-undang yang mengatur hidup manusia dari awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ali Imran 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 85. Demikianlah sedikit ulasan tentang Tauhid Mulkiyah. Walahul Musta'an.